Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Putri Aljazira dengan NIM 90500123134 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. Adapun poin penting dalam materi ini, yang pertama definisi inflasi dan pengangguran, kedua penyebab dan indikator inflasi, ketiga inflasi dalam perspektif Islam, yang keempat kebijakan konvensional dan Islam dalam mengatasi inflasi, yang kelima pengangguran dalam perekonomian. Materi pertama yaitu pengertian inflasi dan pengangguran. Pengertian inflasi menurut para ekonomi modern adalah kenaikan umum jumlah uang yang harus dibayarkan atau nilai unit hutang moneter atas barang atau produk dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai satuan moneter suatu barang dan jasa, maka hal tersebut disebut dengan deflasi. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi atau rate of inflation, yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Pengertian dari pengangguran. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sedang melakukan usaha sendiri secara aktif dalam 4 minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Jadi, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Materi kedua yaitu penyebab dan indikator inflasi. Yang pertama yaitu permintaan yang tinggi. Ketika permintaan suatu barang atau jasa melebihi jumlah yang ditawarkan, maka harga akan naik. Yang kedua, peningkatan biaya produksi. Ketika biaya produksi seperti harga bahan baku, pegawai, dan energi mengalami kenaikan, produsen cenderung meningkatkan harga pokoknya. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter atau fiskal yang akomodatif, yang dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Materi ketiga yaitu inflasi dalam perspektif Islam. Inflasi dalam dunia ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi, investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga real, pendapatan masyarakat, dan terganggu, menghambat investasi dan ketidakpastian stabilitas ekonomi. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan salah satu saran utama kebijakan moneter, dan inflasi ini juga sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian masyarakat. Materi keempat yaitu kebijakan konvensional dan Islam dalam mengatasi inflasi. Pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam. Perekonomian Islam memiliki strategi dan juga cara tersendiri dalam pengendalian inflasi yang berbeda dengan sistem perekonomian lain, di mana dalam ekonomi Islam menerima adanya kebijakan fiskal dan juga moneter sebagai komponen dari usaha pengendalian inflasi. Namun, dalam ekonomi Islam harus ada kesejahteraan, dan demi memperoleh kesejahteraan itu memerlukan upaya sosial ekonomi untuk melindungi kestabilan harga, yaitu dengan usaha memperbaiki perilaku moral, pemerataan pendapatan, serta menghilangkan semua hal yang mengandung unsur riba. Ada dua kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, An-Nabaha berpendapat bahwa menurut ekonomi Islam, pemerintah merupakan suatu lembaga formal yang bertugas menciptakan serta menyediakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
kebijakan moneter dan fiskal yang digunakan oleh pemerintahan Islam. Ini telah dilakukan dari zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, lalu dikembangkan oleh para ulama, di mana dalam Islam kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi, kemajuan dalam ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal ini mencakup pajak bumi, dan bangunan, utang atau pinjaman untuk kestabilan perekonomian nasional dan mesejahterakan rakyat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral di dalam jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menggunakan instrumen moneter. Melalui bank sentral ini diharapkan dapat mengatur peredaran uang sedemikian rupa sehingga inflasi tersebut bisa dikendalikan. Dalam hal ini, bank sentral dapat menggunakan 3 kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama, kebijakan diskonto, yang kedua, operasi pasar terbuka, dan yang ketiga yaitu kebijakan persediaan kas. Materi kelima yaitu pengangguran dalam perekonomian. Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan yang mantap dan berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tingkat pengguna tenaga kerja penuh. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari berbagai akibat buruk sifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Dan adapun hubungan pengangguran dan inflasi adalah dua permasalahan ekonomi yang kompleks yang sangat memengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kedua masalah ini juga dipertimbangkan dalam Islam sebagai masalah yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada keadilan sosial, pembagian kekayaan, dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan dalam agama Islam.